Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Ibransyah, NIM F1D1 19040. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu analisis proksimat. Analisis proksimat adalah suatu metode analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan serat pada suatu zat makanan dari bahan pakan atau bahan pangan. Dalam pertambangan batu bara, analisis proksimat bertujuan untuk menguantifikasi nilai moisture atau air yang dikandung dalam batu bara, baik air permukaan atau free moisture maupun air bawaan atau inherent moisture. Kemudian mengkuantifikasi pula kandungan abu atau as, zat terbang atau volatile matter, dan karbon tertambat atau fixed carbon. Analisis proksimat batu bara menunjukkan persen berat dari fixed carbon, bahan mudah menguap, abu, dan kadar air dalam batu bara. Jumlah fixed carbon dan bahan yang mudah menguap secara langsung turut andil terhadap nilai panas batu bara. Fixed carbon bertindak sebagai pembangkit utama panas selama pembakaran. Kandungan bahan yang mudah menguap yang tinggi menunjukkan mudahnya penyalaan bahan bakar. Kadar abu merupakan hal yang penting dalam perencanaan grade tungku, volume pembakaran, peralatan kendali polusi, dan sistem handling abu pada tungku. Selanjutnya, ada komponen-komponen atau parameter-parameter dalam analisis proksimat. Komponen yang pertama itu adalah kandungan air atau moisture. Kandungan air dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada free moisture atau air permukaan, dan yang kedua ada inherent moisture atau air bawaan. Komponen yang kedua adalah kandungan abu atau as. Komponen yang ketiga itu ada kandungan zat terbang atau volatile matters. Dan komponen yang terakhir ada kandungan karbon tetap atau fixed carbon. Selanjutnya adalah cara melakukan analisis proksimat dan alat-alat apa saja yang digunakan. Cara melakukan yang pertama itu dengan menghitung kandungan air bawaan atau inherent moisture. Dalam menghitung kandungan air bawaan, secara garis besar adalah dengan membakar sampel batu bara ditambah 1 gram yang telah digerus kira-kira sebesar 200 mesh. Selanjutnya, masukkan sampel tersebut dalam oven dengan suhu 105-110 derajat Celcius selama 1,5 jam. Dengan asumsi bahwa air akan menguap semua setelah dipanaskan dalam suhu tersebut. Kemudian, dengan rumus seperti di bawah ini akan diketahui persentase berat air bawaan pada batu bara tersebut, yaitu dengan rumus IM atau inherent moisture sama dengan M2 atau berat wadah plus sampel dikurang M3 atau berat wadah plus sampel setelah di oven dibagi M2 atau berat wadah plus sampel dikurang M1, yaitu berat wadah dikali 100%. Langkah yang kedua adalah menghitung kandungan abu atau as. Secara garis besar sama dengan menghitung kandungan air bawaan, tetapi suhu yang digunakan adalah lebih tinggi, yaitu dengan cara panggang sampel dengan suhu 500 derajat Celcius selama 30 menit, lalu naikkan suhu menjadi 750 derajat Celcius, kemudian diamkan hingga 1,5 jam
Setelah selesai, dengan menggunakan rumus di bawah ini akan dapat presentase kandungan abu pada sampel batu bara tersebut, yaitu dengan rumus persen as atau persen abu sama dengan M3 dikurang M4 atau berat wadah plus sampel setelah di oven dikurang berat wadah bersih setelah di oven dibagi M2 dikurang M1 atau berat wadah plus sampel dikurang berat wadah kemudian dikali dengan 100%. Langkah yang ketiga adalah menghitung kandungan zat terbang atau volatile matters. Pada pengujian ini masih menggunakan 1 gram sampel batu bara, namun pembakaran dilakukan dengan suhu 900 derajat Celcius selama 7 menit dan tanpa kontak udara atau tanpa ventilasi oven atau furnace ditutup. Setelah selesai, gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung persentase zat terbang batu bara tersebut, yaitu dengan rumus persen VM atau volatile matters sama dengan M2 dikurang M3. M2 berat wadah plus sampel dan M3 adalah berat wadah plus sampel setelah di oven dibagi M2 dikurang M1 dengan M2 adalah berat wadah plus sampel dan M1 adalah berat wadah, kemudian dikali dengan 100%. Langkah yang keempat adalah menghitung karbon tertambat atau fixed carbon. Setelah menghitung kandungan air bawaan, kandungan abu, dan kandungan zat terbang telah berhasil didapat, maka perhitungan terakhir dalam analisis proximat adalah menghitung karbon tertambat atau fixed carbon. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu persen Fc atau fixed carbon sama dengan 100% dikurang dalam kurung inherent moisture ditambah abu ditambah volatile matters kemudian dikali dengan 100%. Fixed carbon tidak dapat dihitung dengan pengujian secara langsung di laboratorium, melainkan dengan pengurangan kandungan pengotornya, yaitu kadar air, kadar abu, dan zat terbang. Semakin tinggi nilai inherent moisture, maka semakin rendah nilai kalor. Adanya air yang terlalu berlebihan menyebabkan berkurangnya nilai kalor. Semakin tinggi nilai volatile matter, maka semakin rendah nilai kalor. Volatile matter mengandung kandungan gas yang mudah terbakar, maka akan mempengaruhi nilai kalor. Semakin tinggi nilai abu, maka semakin rendah nilai kalor yang terdapat dalam batu bara. Hal ini disebabkan komponen abu yang dapat mengganggu pembakaran. Karbon tertambat ini menjadi komponen utama batu bara yang mampu menghasilkan panas pada proses pembakaran. Semakin tinggi kandungan karbon tertambat, maka nilai kalor batu bara akan semakin meningkat. Semakin tinggi nilai total sulfur, maka semakin rendah nilai kalor. Dari materi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu dampak merugikan pada pemakaian batu bara dalam industri adalah tingginya kandungan pengotor yang terdapat dalam batu bara. Oleh karena itu, dilakukan analisis proximat untuk mengetahui presentase hasil analisis proximat pada batu bara dan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai kalori pada batu bara. Dilakukan dengan cara mengambil sampel batu bara yang akan dianalisis, kemudian dari sampel tersebut yang ada kemudian dipreparasi untuk menghasilkan sampel siap uji. Secara umum, analisa kualitas batu bara dengan metode analisis proximat
dapat dijadikan acuan bagi konsumen pengguna batu bara untuk memilih kualitas batu bara yang sesuai dengan kebutuhan kalori yang diinginkan, maupun dalam rangka mengatasi dampak pencemaran gas buang terhadap udara. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.